Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Mangrove merupakan vegetasi peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti iklim tropik dan curah hujan yang tinggi, keadaan laut yang tenang, serta adanya sumber lumpur. Tempat tumbuh hutan mangrove umumnya berupa lumpur atau lumpur berpasir, sehingga jenis pohon yang menyusun formasi hutan mangrove berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, tergantung dari jenis tanahnya, intensitas genangan air laut, kadar garam, dan daya tahan terhadap ombak dan arus. Hutan mangrove memiliki variasi yang khas untuk jenis-jenis vegetasi dan daerah zonasinya. Mangrove juga merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Tanaman mangrove dapat tumbuh pada garis pasang surut, pada pantai berkarang, pada karang mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau lumpur, dan juga pantai yang berlumpur. Rhizopora mucronata tumbuh di pantai yang berlumpur yang pukulan ombaknya tidak terlalu kuat. Keberhasilan suatu reboisasi atau penghijauan di daerah mangrove sangat diperlukan untuk konservasi hutan mangrove. Keberhasilan penghijauan mangrove ini sangat ditentukan oleh penyediaan bibit mangrove yang baik. Untuk itulah maka tumbuhan mangrove di Indonesia memiliki perawakan bentuk tubuh yang beragam. Perawakan tersebut dapat berupa palma, pohon, terna, perdu, liana, dan epifit. Dari berbagai perawakan tersebut, mangrove juga dilengkapi dengan bentuk perakaran yang khas. Perakaran mangrove yang khas adalah bentuk adaptasi dari habitatnya yang dipengaruhi oleh genangan air pasang surut dengan amplitudo salinitas yang tinggi serta substrat berupa lumpur tebal dan anaerobik. Akar mangrove berfungsi untuk menegakkan tubuh mangrove dan membantunya bernapas. Akar utama mangrove menembus vertikal ke dalam tanah. Bentuk perakaran mangrove di dalam tanah secara umum adalah akar rumput yang kecil dan lembut dengan cabang banyak dan horizontal. Mangrove juga memiliki banyak akar samping yang panjang dan berfungsi seperti jangkar. Akar di samping ini terkadang mencuat ke permukaan tanah seperti tonggak atau lutut yang melengkung, disebut sebagai akar napas atau pneumatofor. Beberapa jenis mangrove juga memiliki akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang atau disebut akar liar seperti pada Excoesaria, Agaloka, dan Eigezera corniculata. Ada juga akar kabel yang bercabang lebat, horizontal, dan terdapat di permukaan. Akar kabel ini juga membentuk akar bulu yang halus dan lebat di lapisan palung atas endapan lumpur, berfungsi untuk menyerap makanan. Mangrove dapat tumbuh dan berkembang secara maksimum dalam kondisi di mana terjadi penggenangan dan sirkulasi air permukaan yang menyebabkan pertukaran dan pergantian sedimen secara terus-menerus. Sirkulasi yang tetap atau terus-menerus meningkatkan pasokan oksigen dan nutrien untuk keperluan respirasi dan produksi yang dilakukan oleh tumbuhan. Perairan dengan salinitas rendah akan menghilangkan garam-garam dan bahan-bahan alkalin, mengingat air yang mengandung garam dapat menetralisir keasaman tanah. Mangrove dapat tumbuh pada berbagai macam substrat, sebagai contoh tanah berpasir, tanah lumpur, lembung, tanah berbatu, dan sebagainya. Mangrove tumbuh pada berbagai jenis substrat yang bergantung pada proses pertukaran air untuk memelihara pertumbuhan mangrove. Manfaat hutan mangrove sendiri sangat berlimpah, diantaranya pada fungsi ekonomi, di mana menghasilkan kayu dengan kualitas baik yang diakui dan memberikan hasil non-kayu seperti bahan pewarna, arang kayu, hewan, bahan pangan, kosmetik, dan juga minuman. Fungsi ekologisnya yaitu salah satunya melindungi pantai dari abrasi ombak laut yang mengikis pinggiran pantai dan menjadi tempat hidup flora atau banyak tumbuhan serta menjadi habitat bagi fauna yang terdapat di sekitaran pantai.
Hutan mangrove sendiri bisa mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau bermanfaat sebagai salah satu tempat yang bisa digunakan untuk menjaga kawasan daratan dari bahaya abrasi air laut. Apabila abrasi air laut terus terjadi, maka permukaan bumi lama-kelamaan akan mengalami pengikisan dan keseimbangan ekosistem pun menjadi terganggu. Hal ini tentunya dapat mengancam keselamatan lingkungan beserta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Manfaat mangrove juga bisa mencegah tsunami. Jepang dan Aceh merupakan contoh daerah yang dilanda bencana tsunami dahsyat. Bencana tersebut ternyata bisa dicegah dengan menjaga kelestarian hutan mangrove serta mengembalikan fungsi dari hutan tersebut. Hutan mangrove juga dapat menjaga kualitas air dan udara. Kawasan hutan bakau juga memiliki manfaat untuk membantu manusia mendapatkan sumber air bersih serta udara yang segar. Kawasan hutan bakau ini juga memiliki fungsi untuk menyerap polusi yang diakibatkan oleh sampah manusia maupun akibat pencemaran pabrik. Bukan hanya itu saja, polusi akibat perbuatan manusia juga bisa diredakan dengan adanya hutan bakau. Dan banyak lagi manfaat. Mangrove dapat tumbuh dan berkembang secara maksimum dalam kondisi di mana terjadi penggenangan dan sirkulasi air permukaan yang menyebabkan pertukaran dan pergantian sedimen secara terus-menerus. Sirkulasi yang tetap atau terus-menerus meningkatkan pasokan